Semangat pagi, kembali lagi berjumpa dengan Bu Nopi dalam matematika wajib. Nah, materi baru kali ini yaitu mengenai limit fungsi aljabar di tak hingga. Jadi pertemuan lalu kita sudah belajar tentang limit fungsi aljabar untuk X mendekati A. Sekarang kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Untuk limit fungsi aljabar yang mendekati tak hingga, itu kita akan bedakan. Yang pertama kita bahas tentang limit fungsi aljabar di X mendekati tak hingga dengan fungsi rasional. Di sini yang dimaksud dengan fungsi rasional adalah fungsi yang bentuknya adalah pecahan, di mana limit X mendekati tak hingga fx per gx, jika kita substitusi langsung tak hingganya ke fx dan ke fungsi gx, maka kita akan peroleh bentuk tak hingga per tak hingga. Bentuk tak hingga per tak hingga inilah yang disebut bentuk seperti pertemuan lalu, yaitu ini namanya bentuk tak tentu. Jika kita menemukan bentuk tak tentu, berarti tidak bisa diselesaikan secara langsung dengan metode substitusi. Untuk menyelesaikan bentuk ini, bentuk rasional, kita selesaikan dengan cara membagi semua suku dengan pangkat tertinggi. Ya, kita langsung saja ke contoh. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga dari 4x pangkat 3 tambah 3x kurang 5 per x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 3x tambah 1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pangkat tertinggi dari pembilang yaitu adalah 3, sedangkan pangkat tertinggi dari penyebut itu juga 3. Jadi, pangkat tertingginya di sini yang digunakan adalah x pangkat 3. Jadi cara penyelesaiannya, kita bagi semua suku dengan X pangkat 3. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Di sini X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, kita akan peroleh nilainya adalah 1. Sehingga kalau kita sederhanakan ini menjadi 4. Ditambah 3X per X pangkat 3, ini kalau kita sederhanakan, ini X-nya kita sederhanakan, ini menjadi di penyebut menjadi X pangkat 2. Ingat, pangkatnya dikurang ya. Kemudian dikurang 5 per X pangkat 3 itu tetap. Berikutnya X pangkat 3 bagi X pangkat 3 nilainya adalah 1. 2X kuadrat per X pangkat 3 itu menjadi 2 per X dikurang 3x per x pangkat 3 itu menjadi 3 per x pangkat 2 ditambah 1 per x pangkat 3. Perlu kalian ketahui ya, jika limit x mendekati tak hingga, k per x pangkat n itu nilainya adalah mendekati 0. Kita anggap saja tak hingga itu adalah suatu bilangan yang sangat besar. Jadi sesuatu dibagi sangat besar atau sangat banyak, nilainya itu akan mendekati 0. Ya. Jadi kita kembali lagi ke soalnya. 3 per x pangkat 2 itu nilai limitnya adalah 0, kurang 5 per x pangkat 3 itu nilai limitnya juga 0, 2 per x itu nilai limitnya juga 0, 3 per x pangkat 2 itu nilai limitnya juga 0, dan 1 per x pangkat 3 nilai limitnya juga 0. Sehingga jika kita sederhanakan, ini menjadi 4 tambah 0 kurang 0 per 1 tambah 0 kurang 0 tambah 0, atau 4 per 1 yaitu sama dengan 4. Oke, sampai di sana. Nah, berikutnya kita ke contoh nomor 2. Limit X mendekati tak hingga X pangkat 2 kurang 3X kurang 6 per 20X tambah 5.
Di sini bisa kita lihat pangkat tertinggi dari pembilang adalah 2, sedangkan pangkat tertinggi dari penyebut adalah 1. Karena kita harus membagi dengan pangkat tertinggi, berarti kita baginya dengan X berpangkat 2. Ini menjadi limit X mendekati tak hingga X pangkat 2 per X pangkat 2 kurang 3X per X pangkat 2 kurang 6 per X pangkat 2 per 20X per X pangkat 2 tambah 5 per X pangkat 2. Nah, setelah kita sederhanakan, di sini X pangkat 2 bagi X pangkat 2 nilainya adalah 1. 3X per X pangkat 2 itu menjadi 3 per X, 6 per X kuadratnya tetap. Kemudian 20X per X pangkat 2 menjadi 20 per X tambah 5 per X pangkat 2. Nah, seperti yang disampaikan di contoh 1, bahwa limit X mendekati tak hingga dari 3 per X itu nilainya adalah mendekati 0. Sehingga jika kita sederhanakan, ini menjadi 1 kurang 0 per 0 tambah 0. Sehingga nilai limitnya itu menjadi tak hingga. Nanti kalian bisa ambil suatu kesimpulan setelah saya menyampaikan contoh ketiga. Oke, selanjutnya contoh ketiga. Limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat kurang 3X tambah 5 per 2X pangkat 3 kurang 5X. Nah, sekarang bisa dilihat pangkat tertinggi dari pembilang adalah 2, sedangkan pangkat tertinggi dari penyebut adalah 3. Jadi, kita bagi dengan pangkat tertinggi yaitu X pangkat 3. Sehingga soalnya menjadi limit X mendekati tak hingga X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 kurang 3X per X pangkat 3 ditambah 5 per X pangkat 3 per 2X pangkat 3 per X pangkat 3 kurang 5X per X pangkat 3. Caranya sama, sederhanakan. Ini menjadi 1 per X pangkat 1, kemudian ini menjadi 3 per X pangkat 2, sedangkan ini tetap 5 per X pangkat 3, dan yang di bawah di penyebut itu menjadi 2 dikurang 5 per X pangkat 2. Ingat ya, pangkatnya dikurangi. Sehingga bentuk sederhananya itu menjadi 0 kurang 0 tambah 0 per 2 kurang 0, atau sama dengan 0 per 2. 0 per 2 yaitu nilainya sama dengan ya 0. Dari 3 contoh tersebut, kita sebenarnya dapat menyimpulkan berupa nanti rumus cepat bagaimana menghitung limit tak hingga yang bentuk fungsi rasional. Nah, dari contoh 1 kita bisa lihat bahwa pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut. Jika pangkat tertinggi dari pembilang sama dengan pangkat tinggi penyebut, maka hasil limitnya adalah tinggal melihat koefisien dari pangkat tinggi pembilang per koefisien pangkat tertinggi penyebut, ya, sehingga hasil akhirnya adalah A per M. Selanjutnya, jika pangkat tertinggi pembilang lebih kecil dari pangkat tinggi penyebut, maka hasilnya adalah 0. Ini saya sampaikan tadi berkaitan di contoh 3. Kalau yang ini berkaitan dengan contoh 1. Dan yang ketiga sekarang, jika pangkat tertinggi pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Jadi tergantung dari nilai A. Jika A-nya positif, maka hasilnya adalah plus tak hingga, sedangkan jika A-nya negatif, hasilnya adalah min tak hingga. Ini sudah saya jelaskan dengan contoh 2.
sekarang kita lanjut mengenai limit fungsi aljabar di X mendekati tak hingga dengan fungsi yaitu bentuknya akar AX tambah B kurang akar CX tambah D. Jadi jika ada limit X mendekati tak hingga Fx kurang Gx, kita substitusi tak hingga, maka akan menghasilkan tak hingga kurang tak hingga. Nah, tak hingga kurang tak hingga ini namanya bentuk tak tentu. Tentu masih ingat waktu limit aljabar untuk X mendekati A, bagaimana cara menyelesaikan kalau ada bentuknya akar, yaitu kita selesaikan dengan cara mengalihkan dengan sekawan. Begitu juga untuk limit aljabar di X mendekati tak hingga, kita selesaikan dengan cara mengalihkannya dengan sekawan. Contohnya, limit X mendekati tak hingga akar 3X tambah 6 kurang akar 3X kurang 8. Karena berbentuk akar berarti kita cari sekawannya. Di sini karena soalnya adalah negatif, maka sekawannya adalah yang berbentuk positif, ya. Bisa diperhatikan. Karena di sini tandanya negatif, berarti sekawannya adalah positif. Kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, di sini penyebutnya adalah 1. Tentunya masih ingat bentuk selisih kuadrat, ya. Bentuk selisih kuadrat saya ingatkan lagi, kalau ada bentuk A kurang B kali A tambah B, bentuknya bisa disederhanakan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, itu kita akan gunakan di sini akar 3X tambah 6 kurang akar 3X kurang 8 kali akar 3X tambah 6 tambah akar 3X kurang 8. Jadi tinggal kita kuadratkan bentuk akar 3X tambah 6, hasilnya 3X tambah 6 kurang akar 3X kurang 8 dikuadratkan menjadi 3X kurang 8. Ingat bahwa di sini lebih dari satu suku sehingga wajib kita isi kurung, ya. Per penyebutnya tetap yaitu akar 3X tambah 6 tambah akar 3X kurang 8. Selanjutnya kita sederhanakan. Nah, di mana dapat 14 ini? 14 ini didapat dengan cara menyederhanakan pembilang. Ya, kita buka kurungnya menjadi 3X tambah 6 kurang 3X tambah 8. 3X kurang 3X, ya, hasilnya adalah 0, sehingga masih 6 tambah 8 hasilnya adalah 14. Nah, setelah kita sederhanakan, konsepnya sama dengan limit fungsi aljabar yang fungsi rasional. Kita bagi dengan pangkat tertinggi, ya. Nah, coba perhatikan. Di sini karena di sini hanya 14, kita lihat di penyebut. Ada akar 3X tambah 6 tambah akar 3X kurang 8. Jadi pangkat tertingginya yaitu adalah akar X atau X berpangkat 1/2. Bagi semuanya, baik pembilang maupun penyebut dengan akar X. Ya, menjadi seperti ini. Limit X mendekati tak hingga 14 per akar X kurang akar 3X per X tambah 6 per X. Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Kalau kita membagi dengan akar X, ya, kita tetap di dalam bentuk akar, berarti di sini akar 3X per X tambah 6 per X, masih di dalam akar, ya. Oke, kita sederhanakan lagi. Nah, ingat yang tadi bahwa untuk nilai limit 6 per X itu nilainya adalah mendekati 0 dan 8 per X nilainya juga 0.
Untuk 3 ini kita sederhanakan dari X bagi X. Hasilnya 3. Ini juga sama di pembilang 14 per akar X, nilai limitnya adalah mendekati 0. Sehingga hasilnya adalah ya 0. 0 per akar 3 tambah 0, hasilnya adalah akar 3, tambah akar 3 kurang 0, hasilnya juga akar 3. Akar 3 tambah akar 3, hasilnya adalah 2 akar 3. 0 per 2 akar 3, yang nilainya adalah 0. Nah, perhatikan contoh 2. Limit X mendekati tak hingga akar 2X tambah 3 kurang akar 3X kurang 2. Caranya sama dengan contoh 1. Karena di sini negatif, ya, berarti sekawannya adalah kita cari positif. Sehingga kita kalikan dengan sekawannya, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Ini anggap per 1 ya. Sama seperti tadi, konsep yang digunakan adalah, saya ingatkan lagi, A kurang B kali A tambah B itu menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi bentuk ini hilang akarnya menjadi 2X kurang 3 kurang, ingat isi kurung, 3X kurang 2. Kita sederhanakan, buka kurungnya. Buka kurungnya, ini menjadi 2X kurang 3 kurang 3X tambah 2. Sehingga bentuk sederhananya menjadi min X min 1. Ya, 2X kurang 3X, ya min X. Min 3 tambah 2, yaitu min 1. Selanjutnya kita bagi dengan pangkat tertinggi. Lihat pembilangnya, pangkat tertingginya adalah 1, sedangkan untuk penyebut pangkat tertingginya adalah akar X atau X berpangkat setengah. Ini pangkat tertingginya adalah X berpangkat setengah. Jadi pangkat tertingginya kita ambil yang dari pembilang, yaitu X pangkat 1. Semua suku di pembilang maupun penyebut dibagi dengan X pangkat 1. Nah, kenapa di sini jadi X pangkat 2? Nah, coba perhatikan. Kalau kita cari akar dari X pangkat 2, akar X pangkat 2, ya nilainya adalah X. Kita tulis per X pangkat 2 karena bentuknya di dalam akar. Ya. Kemudian sederhanakan. Ini juga kita sederhanakan. Sehingga bentuk sederhananya menjadi, oke, ini jadi min 1 kurang 0. Ingat 0 karena limit X mendekati tak hingga dari 1 per X nilainya adalah mendekati 0. Begitu juga dengan ini, 2 per X limitnya menjadi 0. 3 per X kuadrat itu juga mendekati 0. Akar, ya ini masih akar ya, 3 per X juga 0 dikurang 2 per X kuadrat juga 0. Sehingga menghasilkan min tak hingga. Ya, kita lihat min tak hingga itu dari konstanta di sini. Negatif. Oke, dari contoh 1 dan 2 sebenarnya ada kesimpulan atau rumus cepat ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kalau kita lihat kembali contoh 1, contoh 1, jika nilai A sama dengan C, nilai A ya sama dengan nilai C, maka nilai limitnya menjadi 0. Kemudian apabila nilai A lebih besar daripada nilai C, ini bentuknya menjadi tak hingga, positif tak hingga. Sedangkan kalau nilai A kurang dari nilai C seperti contoh 2 tadi, ya nilainya menjadi negatif tak hingga.
Oke, yang ketiga selanjutnya yaitu limit fungsi aljabar di X mendekati tak hingga dengan fungsi yang berbentuk akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Jadi yang sebelumnya yang kita bahas adalah yang fungsi linier, yaitu yang bentuk pangkat tertingginya adalah 1. Sedangkan sekarang yaitu akar dari pangkat tertingginya adalah 2. Sama seperti yang sebelumnya, jika limit X mendekati tak hingga fx kurang gx, kita substitusi langsung tak hingga, maka akan menghasilkan tak hingga kurang tak hingga. Jadi karena bentuknya akar, kita selesaikan dengan cara kali sekawan. Contoh pertama, jika ada limit X mendekati tak hingga akar 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 kurang akar 3x kuadrat tambah 4x kurang 2. Tentunya karena di sini negatif, berarti sekawannya kita cari yaitu yang positif. Ini negatif, berarti sekawannya adalah positif. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Selanjutnya kita sederhanakan. Masih ingat bentuk yang tadi bahwa A kurang B kali A tambah B, hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Muncul lagi ya. Jadi kalau bentuk akar dari 2x kuadrat tambah 3x kurang 5, kita kuadratkan, ini menjadi 2x kuadrat tambah 3x kurang 5, hilang akarnya, kurang bentuk yang kedua, akar 3x kuadrat tambah 4x kurang 2 dikuadratkan, ini menjadi 3x kuadrat tambah 4x kurang 2 ya, pembilang kali pembilang. Per penyebutnya tetap yang ini gunakan. Nah selanjutnya ingat isi kurung. Selanjutnya kita sederhanakan, buka kurungnya. Ini akan menjadi 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 kurang 3x kuadrat kurang 4x tambah 2. Jadi jika kita sederhanakan 2x kuadrat kurang 3x kuadrat, hasilnya adalah min x kuadrat. 3x kurang 4x, hasilnya adalah min x. Min 5 plus 2, hasilnya adalah min 3 per penyebutnya tetap. Kemudian bisa diperhatikan bahwa di pembilang pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Pangkat 2 ya. Per untuk di penyebut pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Karena di sini bentuknya akar. Akar dari x kuadrat. Akar dari x kuadrat yaitu sama dengan x. X-nya berpangkat 1. Kesimpulan materi yang pertama bahwa pangkat atau derajat pembilang lebih besar daripada derajat penyebut. Di sini yang di pembilang derajatnya atau pangkatnya adalah 2, sedangkan di penyebut pangkatnya tertingginya adalah 1. Sehingga dapat disimpulkan nilainya itu adalah tak hingga. Ya. Jika kalian selesaikan dengan cara biasa, ya kalian bagi dengan x pangkat 2 semuanya. Ya. Setelah bagi pangkat x pangkat 2 pasti menghasilkan tak hingga. Kemudian contoh 2, jika ada bentuk limit x mendekati tak hingga, akar 4x kuadrat tambah 8x tambah 6 kurang akar 4x kuadrat tambah 2x kurang 8. Di sini soalnya kurang, berarti sekawannya adalah yang positif. Sama seperti sebelumnya,
pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini penyebutnya adalah per 1. Sehingga bentuk ini jika kita kalikan menghasilkan seperti di bawah. Sama seperti sebelumnya, yang digunakan adalah A kurang B kali A tambah B, hasilnya A kuadrat kurang B kuadrat. Ya. Akar 4x kuadrat tambah 8, maaf, akar 4x kuadrat tambah 8x tambah 6 kali akar 4x kuadrat tambah 8x tambah 6, hasilnya ya tinggal hilang akarnya, kurang akar 4x kuadrat tambah 2x kurang 8 kali akar 4x kuadrat tambah 2x kurang 8, hilang akarnya. Ingat, wajib diisi kurung, per penyebutnya tetap. Nah, kemudian kita sederhanakan. Pada saat kita buka kurung, ini menjadi 4x kuadrat tambah 8x tambah 6 kurang 4x kuadrat kurang 2x tambah 8. Nah, sehingga sederhananya menjadi 6x, karena 4x kuadrat kurang 4x kuadrat hasilnya 0. 8x kurang 2x ya 6x. 6 tambah 8 14, per penyebutnya tetap. Nah, bisa kita perhatikan bahwa pangkat tertinggi dari pembilang yaitu adalah x berpangkat 1. Sedangkan untuk di penyebut juga x berpangkat 1. Akar x kuadrat yaitu sama dengan x, sehingga pangkat tertinggi di penyebut juga 1. Nah, ingat kesimpulan yang pertama tadi, bahwa jika derajat atau pangkat pembilang sama dengan derajat atau pangkat penyebut, maka kita hanya melihat koefisien dari pangkat tertinggi tersebut. Nah, perhatikan di samping bahwa koefisien dari pangkat tertinggi di pembilang adalah 6. Sedangkan untuk di penyebut, koefisien pangkat tertingginya adalah akar 4 ditambah ini juga akar 4. Ya. Karena 4x kuadrat berarti koefisiennya adalah akar 4. 4x kuadrat koefisiennya adalah akar 4. Bisa kita tulis seperti ini. Jadi kita sederhanakan menjadi 6 per akar 4 tambah akar 4. Akar 4 sendiri nilainya 2, sehingga menjadi 6 per 2 tambah 2, yaitu 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Sama seperti sebelumnya, ada rumus cepat yang bisa kita gunakan. Ini berkaitan dengan contoh 2. Jika nilai A sama dengan nilai C, berarti bisa kita gunakan bentuk B, kita lihat B, koefisien dari X, dikurangi D, koefisien dari X yang di belakang, per 2 akar A. 2 akar A berarti 2 akar yang di depan. Sedangkan jika nilai A lebih besar daripada nilai C, nilainya adalah tak hingga. Kemudian jika nilai A kurang dari C, nilainya adalah min tak hingga. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih.